Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Sigit Ablatif bin Marsoli, NIM 2023-79034. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan tengah semester saya Mekanika Tanah 2. Oke, di sini saya mulai dengan contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu 3 buah kolom terletak dalam satu baris masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Dan beban pada kolom 1, 2, 3 berturut-turut yaitu adalah 340, 136, dan 238 kN. Maka A. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan dalam gambar C6.1. Yang kedua, jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basah 17 kN per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titik. Oke, di sini ini gambar dari gambar yang ditujukan di soal tadi, itu gambar seperti ini. Nah, terus untuk menentukan tegangan vertikal akibat beban perlu dihitung terlebih dahulu nilai RF-nya atau range atau jarak dibagi kedalaman sebelum menentukan I-nya. Terus rumus tegangan vertikal dihitung dengan rumus delta sigma Z sama dengan Q dibagi Z pangkat 2 dikali IB. Nah, di sini ada gambar 6 yaitu faktor pengaruh untuk beban titik didasarkan teori business. Atau grafik ini bisa digunakan untuk menentukan IB-nya. Nah, di sini ada 3 tabel yang mewakili 3 kolom. Nah, kolom pertama itu dengan nilai Q yang saya sebutkan tadi 340 kN. Nah, dengan Z atau kedalamannya itu 2,5 meter. Nah, untuk titik 1 itu titik yang ini. Masing-masing jarak titik 1 ke 2 itu 2 meter dan dari titik ke 2 ke 3 itu 2 meter juga. Nah, untuk kolom 1 untuk titik 1 itu memiliki jarak 2 meter. Jadi dari titik 1 ini ke kolom 1 itu 2 meter. Terus dengan range-nya itu 2 range-nya, terus RZ-nya itu sama dengan 2 dibagi dengan 2,5 sama dengan 0,8. Dan terus IB-nya itu dengan cara ini, kita sudah tambahkan RZ-nya itu 0,8. Terus dari sini kita tarik sampai ke garis IB sini. Terus kita tarik ke garis sebelah sini, dapat garis I-nya. Maka kita bisa dapat IB-nya itu 0,139. Nah, terus untuk mencari delta sigma Z ini dengan rumus ini maka dapatnya itu 7,56. Terus yang kedua juga sama sepertinya. Kita tentukan range-nya itu 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari titik kedua ini, dari titik kedua ke titik ke kolom 1. Jaraknya 4. Terus RZ-nya itu dari 4 bagi 2,6 itu 1,6. 4 bagi 2,5 itu 1,6. Terus IB-nya itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu dapatnya 0,020. Dengan rumus yang ini, Q-nya itu 340 dibagi 2,5 pangkat 2 dikali 0,020. Itu dapatnya 1,09. Untuk ke titik ketiganya itu range-nya 6. Karena dari titik 3 sini 2 meter terus ditambah dengan 4 meter di sini, maka berarti 6 meter. Nah, 6 meter terus RZ-nya itu berarti 6 meter dibagi 2,5 sama dengan 2,4. Nah, terus untuk IB-nya itu kita dapatnya itu 0,004. Nah, terus dimasukkan rumusnya 340 dibagi 2,5 pangkat 2 dikali 0,004, dapatnya itu 0,22. Itu untuk kolom pertama. Kolom kedua itu
dia punya Q-nya itu sebesar 136 dengan Z-nya tetap sama 2,5 meter. Untuk titik 1 itu sebesar 2 meter dari titik 1 ke titik 2 ini. Itu 2 meter. Berarti 2. Terus RZ-nya itu berarti 2 dibagi 2,5, 0,8. Nah, terus karena ini RZ-nya 0,8 sama dengan yang di kolom 1, berarti kita tinggal tulis saja 0,136. Terus masukkan rumusnya itu 136 dibagi 2,5 pangkat 2 dikali 0,136 ke 139, maka dapatnya itu 3,02. Dan terus ke titik 2 itu sama dengan 0 karena titik 2 itu perpapasan tepat di bawah kolom kedua, berarti sama dengan 0. Terus RZ-nya juga itu RZ sama dengan 0 karena 0 dibagi 2,5 hasilnya 0. Dan terus IB-nya itu dari grafik ini dapatnya itu 0,478. Setelah itu masukkan rumus yang seperti biasa, 136 dibagi 2,5 dikali 0,478 sama dengan 10,40. Sama seperti kolom ketiga, sama di titik ketiga. Dari titik ketiga ini ke kolom kedua ini jaraknya 2 meter. Berarti sama seperti titik pertama, RZ-nya 0,8, IB-nya sama juga 0,139, tapi hasilnya juga sama. Terus yang di kolom ketiga itu Q-nya itu sebesar 238 dan Z-nya itu sama dengan 2,5. Titik 1 itu dari titik 1 ke sini ke kolom ketiga itu dapatnya 6 meter. Nah, ini sama seperti seperti pada kolom pertama, cuma range-nya terbalik. Gitu. Jadi kita ambil saja dari sini, cuma kita balikan di titik 1 itu range-nya 6, titik 2 itu range-nya 4, titik 3 itu range-nya 2. Seperti itu. Dan juga dan juga delta sigma Z-nya juga sama, cuma dia terbalik saja. Seperti itu. Nah, terus tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik yaitu kita ketahui pada titik 1 itu pada titik 1 itu ada delta sigma Z-nya itu 7,6 ditambah 1,09 ditambah 0,22 hasilnya itu 8,87. Terus yang kedua di titik kedua itu sama dengan 3,02 ditambah 10,40 ditambah 3,02 sama dengan 16,44. Yang di titik 3 yaitu delta sigma Z sama dengan 0,15 ditambah 0,76 ditambah 5,29. Hasilnya 6,2. Oke, untuk yang soal kedua yaitu tekanan overbounden pada kedalaman 2,5 meter. Itu rumusnya sigma Z sama dengan 2 dikali dengan gamma B sama dengan 2,5 dikali 17. 17 itu dapat dari mana? 17 itu didapatkan dari soalnya itu berat volume basah 17 kN sama dengan kalau dikali sama dengan 42,25 kN per meter persegi. Nah, tegangan total akibat kolom dan tegangan overbounden adalah jumlah dari delta sigma Z dari masing-masing titik pada tekanan overbounden pada kedalaman 2,5 meter. Nah, ini kan 4,25 meter ditambah dengan jumlah keseluruhan per masing-masing titik. Titik pertama itu 8,87 ditambah 42,5 sama dengan 51,37. Titik kedua itu 42,5 ditambah 16,44 itu 58,94. Yang ketiga itu 42,5 ditambah 6,2 sama dengan 48,7. Nah, karena
karena mengabaikan berat tanah sendiri untuk menghitung tegangan vertikal yang sebenarnya terjadi di dalam tanah akibat berat tanahnya sendiri. Nah, yang terus selanjutnya soal kedua. Soalnya itu berbunyi suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C6.9 gambar yang ini dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basa 18 kN per meter kubik. Hitunglah tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan B. Nah, untuk panjang A ini dengan menggunakan NIM saya 34 dikali dengan 4, sebenarnya 136 karena ini kepanjangan. Saya menggunakan koma, yaitu 13,6 dibagi 2 sama dengan 6,8. Yang B sama, NIM saya 34 dikalikan 2 sama dengan 68. Nah, terus saya pakai koma menggunakan koma di belakang angka terakhir sama dengan 6,8. Terus saya bagikan 2 sama dengan 34. Jadi A itu 6,8, B-nya itu 3,4. Nah, untuk yang A itu karena tambahan tegangan vertikal pada titik A pada kedalaman 2 meter itu kita hitung dulu nilai Q-nya. Q-nya itu sama dengan delta B itu sama dengan 18 atau berat volume basa tadi, delta B dikali H. Terus berarti volume basa tadi 18 dikali dengan ketinggian tadi 3. Nah, sama dengan 54 kN per meter persegi, itu nilai Q-nya. Nah, terus kita mencari nilai A per Z dan nilai B per Z. Z itu kedalamannya. Kedalaman ini minta 2 meter. Jadi 6,8 dibagi 2 sama dengan 3,4. Terus 3,4 dibagi 2 sama dengan 1,7. Nah, dari grafik 6.3 ini, grafik yang ini, grafik di sebelah ini, maka diperoleh nilai I itu sama dengan I-nya itu sama dengan 0,49. Jadi AZ-nya sini, AZ-nya 3,4 di sini 3,4, terus 3,4, terus IZ-nya 1,7 di sini. Kalau kita tarik garis sesuai dengan grafik, maka kita dapatnya 0,49 untuk semua timbunan. Nah, terus faktor pengaruh I harus dikalikan 2. Jadi besarnya ditambahkan tegangan pada kedalaman 2 meter. Nah, jadi itu sigma delta Q itu sama dengan Q dalam kurung 2 dikali I, berarti 54 dikali 2 kali 0,49 sama dengan 52,92. Nah, terus yang ke B itu pada kedalaman 4 meter. Nah, sama seperti yang A per Z dan B per Z, cuma ini kita bagi dengan 4. Yaitu sama dengan 6,8 dibagi 4 sama dengan 1,7, dan 3,4 dibagi 4 sama dengan 0,85. Nah, kita hitung dengan grafik AZ-nya yang ini. AZ-nya itu 1,7 di sekitar sini. Terus BZ-nya itu 0,85 sekitar sinilah. Nah, kalau misalnya kita hitung itu, nah pas di sini itu kita dapatnya sekitar 0,46. Karena I-nya kita sudah dapat itu, jadi kita langsung saja kita masukkan seperti rumus yang pertama, yaitu Q dalam kurung 2 dikali I sama dengan 54 dalam kurung 2 dikali 0,46 sama dengan 49,68. Nah, ini tiba di soal terakhir, soal ketiga. Nah, di sini berbunyi pada uji konsolidasi pada penambahan tegangan dari 50 kN per meter kubik sampai dengan 10 kN per meter persegi maksudnya, diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan dalam
dalam tabel, yaitu tabel ini. Nah, hitunglah koefisien konsolidasi atau bisa singkat C atau CF, CV bisa dengan dua cara, yaitu Taylor dan Casagrande. Nah, ini tabel yang dimaksud yaitu tabel waktu, tabel contoh, dan perubahan tabel contoh. Nah, di sini saya mulai dengan metode pertama, itu metode Taylor. Nah, untuk menentukan koefisien konsolidasi dengan metode Taylor ini, maka hubungkan antara delta T dengan apa? Maksudnya akar T dan delta H diplot untuk mendapatkan T90. Nah, hasilnya dapat dilihat dari gambar dan gambar yang ini, maksudnya dari titik potong antara kedua garis 1.15A diperoleh titik A itu titik T90 pada delta T itu sama dengan 2,6 menit. Di sini kita bisa lihat ini bisa dapatnya 2,6 menit. Atau itu sama dengan 2,6 karena T90 maka dikuadratkan sama dengan 6,76 menit. Nah, selanjutnya itu kita tentukan koefisien konsolidasinya itu bisa disimpulkan dengan CF. Itu rumusnya TV dikali dengan HT pangkat 2 per T90. Untuk V-nya itu dapatnya 90%, maka TV-nya sama dengan 0,848. Nah, terus kita cari rata-ratanya. Rata-rata itu setengah dikali 0,9347 ditambah 0,8032. Itu dapatnya 0,8689 cm. Nah, karena pada uji konsolidasi drainase benda uji pada arah atas dan bawah atau drainase ganda, maka H2-nya itu sama dengan setengah dikali rata-rata. Jadi 0,8689 dibagi 2 sama dengan itu 0,4344 cm. Nah, karena ini sudah dapat semuanya apa yang dibutuhkan, maka masukkan saja, yaitu 0,848 dikali 0,4344 pangkat 2 per 676 dikali 60. Dapatnya itu 39,45 kali 10 minus 4 cm persegi per detik. Nah, yang kedua itu menggunakan metode Casagrande. Nah, untuk memperoleh koefisien konsolidasi dengan cara Casagrande ini, maka hubungan antara penurunan log T diplot pada grafik semi logaritmis, yaitu ini grafik logaritmis seperti yang diperlihatkan di gambar C7.3b. Nah, dengan prosedur yang telah dipelajari diperoleh T50 sama dengan 1,7 menit. Ini kita bisa dapatnya itu di sini, dapatnya itu ini log T-nya itu 1,7 menit. Nah, terus kita masukkan nilai CF-nya itu TV dikali H pangkat 2 dikali T per T50 itu sama dengan 0,197 dikali 0,4344 pangkat 2 per 1,7 dikali 60. Kita dapatnya itu 36,44 kali 10 pangkat minus 4 cm persegi per detik. Oke, dari itu saja presentasi yang ingin saya sampaikan. Semoga mudah diterima. Mohon maaf bila ada yang salah. Dan selamat malam.